Hikmah Nabi menjadi penggembala kambing. Ketika berusia 12 tahun, Rasulullah diajak pamannya, Abu Talib, pergi ke Syam dalam suatu kafilah dagang. Pada waktu kafilah di Basra, mereka melewati seorang pendeta bernama Bahira. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Kemudian Bahira melihat Nabi Muhammad, lalu ia mulai mengamati Nabi dan mengajak berbicara. Kemudian Bahira menoleh kepada Abu Talib dan menanyakan kepadanya, "Apa status anak ini di sisimu?" Abu Talib menjawab, "Anakku," karena Abu Talib memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan anak karena kecintaannya yang mendalam. Bahira bertanya kepadanya, "Dia bukan anakmu? Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup?" Abu Talib berkata, "Dia adalah anak saudaraku." Bahira bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya?" Abu Talib menjawab, "Dia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya." Bahira berkata, "Anda benar, bawalah dia pulang ke negerinya, dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar." Kemudian Abu Talib cepat-cepat membawanya kembali ke Makkah. Memasuki masa remaja, Rasulullah mulai berusaha mencari rezeki dengan menggembalakan kambing. Rasulullah pernah bertutur tentang dirinya, "Aku dulu menggembalakan kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat." Selama masa mudanya, Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti berhura-hura dan permainan nista lainnya. Bertutur Rasulullah tentang dirinya, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang menggembala bersamaku di Makkah, 'Tolong awasi kambingku, karena aku akan memasuki kota Makkah untuk begadang sebagaimana para pemuda.' Kawan tersebut menjawab, 'Lakukanlah.' Lalu aku keluar. Ketika aku sampai pada rumah pertama di Makkah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Pesta.' Lalu aku duduk mendengarkannya. Tetapi kemudian Allah menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku. Lalu ia bertanya kepadaku, dan aku pun mengabarkannya. Kemudian pada malam yang lain aku katakan kepadanya sebagaimana malam pertama. Maka aku pun masuk ke Makkah, lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan." Beberapa pelajaran, hadits Bahira tentang Rasulullah, yakni hadits yang diriwayatkan oleh jumhur ulama sirah, para perawinya, dan dikeluarkan oleh Tirmizi secara panjang lebar dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwa para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang diutusnya Nabi dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini mereka ketahui dari berita kenabiannya dan penjelasan tentang tanda tersebut di dalam Taurat dan Injil. Dalil tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama sirah, bahwa orang-orang Yahudi biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas kaum Aus dan Khazraj, dengan mengatakan, "Sesungguhnya sebentar lagi akan dibangkitkan seorang nabi yang kami akan mengikutinya, lalu kami bersamanya akan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan yang pernah dialami kaum Ad dan Iram." Ketika orang-orang Yahudi mengingkari janjinya, Allah menurunkan fremekannya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dan Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Al-Baqarah 89. Al-Qurtubi dan lainnya meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Al-Baqarah 146. Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang ahli kitab yang telah masuk Islam, "Apakah kamu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana kamu mengetahui anakmu?" Ia menjawab, "Ya, bahkan lebih banyak. Allah mengutus malaikat kepercayaannya di langit kepada orang kepercayaannya di bumi dengan sifat-sifatnya, lalu saya mengetahuinya. Adapun anak saya, maka saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi dari ibunya." Bahkan keislaman Salman Al-Farisi juga disebabkan ia telah melacak berita Nabi dan sifat-sifatnya dari Injil, para pendeta dan ulama Alkitab. Ini tidak dapat dinafikan oleh banyaknya para ahli kitab, yang mengingkari adanya pemberitaan tersebut.
atau oleh tidak adanya syarat penyebutan Nabi di dalam Injil yang beredar sekarang. Sebab, terjadinya pemalsuan dan perubahan secara beruntun pada kitab-kitab tersebut telah diketahui dan diakui oleh semua pihak. Maha benar Allah yang berfirman di dalam kitabnya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 78-79. Sehubungan dengan usaha Rasulullah menggembalakan kambing untuk tujuan mencari rezeki, terdapat 3 pelajaran yang penting bagi kita. Pertama, selera tinggi dan perasaan halus yang dengan kedua sifat ini, Allah memperindah kepribadian nabinya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini, pamannya lah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapak. Tetapi begitu merasakan kemampuan untuk bekerja, Rasulullah segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan sebagian beban nafkah dari pamannya. Barangkali hasil yang diperolehnya dari hasil pekerjaan yang dipilihkan Allah tersebut tidak begitu banyak dan penting bagi pamannya, tetapi ia merupakan akhlak yang mengungkapkan rasa syukur, kecerdasan watak dan kebaikan perilaku. Kedua, berkaitan dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan yang diridai oleh Allah untuk para hambanya yang saleh di dunia. Sangatlah mudah bagi Allah mempersiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak awal kehidupannya segala sarana kehidupan dan kemewahan yang dapat mencukupi, sehingga tidak perlu lagi memeras keringat menggembalakan kambing. Tetapi, hikmah ilahi menghendaki agar kita mengetahui, bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperolehnya dari usaha sendiri, dan imbalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan seseorang tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga, para aktivis dakwah apa saja, dakwahnya tidak akan dihargai orang, manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezekinya, atau hidup dari mengharapkan pemberian dan sedekah orang. Karena itu, para aktivis dakwah Islam merupakan orang yang paling patut untuk mencari maisyah, nafkahnya, melalui usaha sendiri atau sumber yang mulia yang tidak mengandung unsur minta-minta, agar mereka tidak berhutang budi kepada seorang pun, yang menghalanginya dari menyatakan kebenaran di hadapan mereka. Hakikat ini, kendati pun belum terlintas dalam pikiran Rasulullah pada masa itu, karena beliau belum mengetahui bahwa dirinya akan diserai urusan dakwah dan risalah ilahi. Tetapi manhaj yang ditetapkan Allah untuk itu telah mengandung tujuan ini, dan menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar tidak ada sesuatu pun dari kehidupan Rasulullah, sebelum situasi dan kondisi yang menghalangi jalan dakwahnya, atau menimbulkan pengaruh negatif terhadap dakwahnya. Menyangkut kisah Nabi Muhammad, perihal dirinya yang telah mendapatkan pemeliharaan Allah dari segala keburukan sejak kecilnya, dan awal masa remajanya, terdapat penjelasan mengenai 2 hal yang sangat penting. Pertama, bahwa Nabi Muhammad juga memiliki seluruh karakteristik manusia, sehingga ia mendapati pada dirinya apa yang terdapat pada setiap pemuda, berupa berbagai kecenderungan fitrah yang telah ditetapkan Allah pada manusia. Kedua, sesungguhnya Allah, kendati pun demikian, telah melindungi dari semua bentuk penyimpangan, dan dari yang tidak sesuai dengan berbagai tuntutan dakwah. Karena itu, sekalipun belum mendapatkan wahyu atau syariat yang akan melindunginya dari memperturutkan dorongan-dorongan nafsu, tetapi beliau telah mendapat perlindungan lain yang tersamar, yang menghalanginya dari memperturutkan nafsunya yang tidak sesuai dengan dirinya, yang telah dipersiapkan Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan menegakkan syariat Islam. Terhimpunnya 2 hal tersebut pada diri Rasulullah menjadi dalil yang jelas akan adanya inayah ilahi, pemeliharaan ilahi, secara khusus yang menuntunnya tanpa perantara faktor-faktor yang lazim, seperti pembinaan dan pengarahan. Siapakah gerangan yang mengarahkannya ke jalan kebenaran ini? Padahal semua orang di sekitarnya, keluarganya, kaum dan tetangga, asing sama sekali dari jalan tersebut, tersesat jauh dari arah jalan tersebut. Jelas, hanya dari pemeliharaan Allah lah yang memberikan kepada pemuda Muhammad jalan yang terang, berupa cahaya yang menembus lorong-lorong jahiliyah, termasuk tanda-tanda besar yang menunjukkan kenabian yang diciptakan dan disiapkan Allah untuknya. Juga menunjukkan bahwa arti kenabian merupakan asas pembentukan kepribadian dan arah kehidupannya, baik menyangkut kejiwaan, perilaku ataupun pemikiran. Tidaklah sulit bagi Allah untuk mencabut, sejak kelahiran Rasulullah,
dorongan-dorongan naluriahnya kepada kesenangan syahwat dan hawa nafsu. Sehingga dengan demikian, beliau tidak akan pernah sama sekali menitipkan kambing gembalaannya kepada temannya untuk turun ke rumah-rumah Makkah mencari orang-orang yang begadang dan berhura-hura. Tetapi, hal itu tidak menunjukkan, pada saat itu, kepada kelainan-kelainan pada tatanan kejiwaannya, karena gejala ini ada contohnya pada setiap zaman. Jadi, tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepada pemeliharaan tersembunyi, yang memalingkannya dari sesuatu yang tidak layak, di samping adanya dorongan-dorongan naluriah terhadapnya. Tetapi, Allah menghendaki agar manusia mengetahui inayah ilahiyah ini kepada Rasulullah, sehingga akan memudahkan keimanan terhadap risalahnya, dan menjauhkan faktor-faktor keraguan terhadap kebenarannya.